Halo, shalom untuk kita semua. Kakak sangat bersyukur kita bisa bertemu di video PMK dan ini akan menjadi sebuah video untuk mengisi liburan teman-teman semua. Dan topik yang akan kita bahas saat ini semoga bisa memberikan inspirasi bahwa masa muda itu sangat berharga. Dan topik yang akan kita bawa ini adalah tentang bahwa hidup itu harus berbuah. Di dalam masa muda kita, hidup itu harus berbuah. Ini akan berefek besar ke Indonesia, ke tempat di mana kita berada, karena masa muda itu benar-benar berfungsi seperti seharusnya. Untuk itu mari kita bersama-sama menikmati video ini dan kita bisa mengambil sebuah pemahaman baru, insight yang baru, dan konsep kita tentang hidup masa muda kita Tuhan ubahkan. Mari kita berdoa, mari bersama-sama berdoa dengan kakak. Tuhan Yesus, kami rindu agar video ini boleh bermanfaat untuk kami semua, khususnya buat teman-teman yang sedang dalam liburan. Biar Tuhan tolong agar kami semua bisa mendapatkan sebuah pemahaman baru tentang hidup kami, tentang apa rencana Tuhan atas kami. Kami serahkan teknologi ini biar Tuhan yang berperkara. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, teman-teman terkasih, saya mau share ada beberapa PowerPoint sehingga kita bisa lebih berinteraksi. Dan Zoom ini bisa memungkinkan itu, jadi semoga gambarnya bagus. Ya, sebentar ya. Oke, so teman-teman bisa lihat di sini. Ini namanya Jani Prahlad. Oke. Sebentar ya. Oke. Nah, ini adalah seorang, kalau teman-teman pernah melihat wajahnya, ini baru meninggal ya. Ini adalah seorang tua yang sangat tua dari India. Jadi dia adalah seorang pertapa ya. Nah, hidupnya panjang dan dia mengatakan sudah sepanjang 70 tahun dia tidak makan dan tidak minum. Umurnya sudah tua sekali. Nah, teman-teman, saya stop share dulu, nanti kita lihat lagi. Bisa kita lihat bahwa Bapak yang tadi kita nengok menunjukkan usia yang sangat tua, tetapi sepanjang 70 tahun dia tidak makan dan minum. Sehingga saya berpikir seperti ini, apakah makna hidup kalau hanya soal umur panjang? Tidak makan dan tidak minum? Nah, kalau teman saya, dalam diskusi kami melihat gambar Bapak ini, karena dia bukan hanya gambar, tapi juga video, mengatakan teman saya berkata begini, lah kalau cuman hidup cuman pelongak-pelongok, memang tidak butuh makan dan tidak butuh minum, karena dia hanya duduk diam, pelongak-pelongok, karena videonya begitu ditunjukkan, hanya pelongak-pelongok begitu ya. Apa gunanya hidup kalau hanya pelongak-pelongok? Nah begitu. Nah sehingga berikutnya saya akan tunjukkan lagi gambar yang lain, PowerPoint yang lain tentang orang lain yang berbeda. Ya. Nah ini bisa kita lihat. Peter Yakob. Bang Peter Yakob seorang pejabat Bank Indonesia. Ya. Dan ada lagi abang kita satu lagi, Kak Sutrisna Harjanto. Ko Iim kita biasa memanggilnya. Mereka ini adalah orang-orang yang berkiprah di dunia Bang Sutrisna ini di dunia pendidikan sekolah teologi. Bang Peter Yakob itu di Bank Indonesia. Usia mereka saat ini tidak sepanjang dan mungkin juga ending hidupnya tidak sepanjang Bapak orang India yang tadi. Tetapi ada sebuah makna yang bisa kita lihat dalam masa muda mereka. Nah, saya akan putarkan video bagaimana konsep hidup Bang Peter Yakob dengan Ko Sutrisna ini. Mari kita lihat perbandingan apa konsep hidup mereka, sehingga kita bisa melihat apakah hidup itu harus panjang sekali dan kehebatannya hanya dalam soal panjang umur. Seperti kata kawan saya tadi, untuk apa hidup panjang kalau hanya untuk pelongak-pelongok yang memang tidak butuh makan dan tidak butuh minum. Begitu ya. Oke. Nah, aku mau share.
kita akan melihat bagaimana Bang Peter Yakob dalam konsepnya sampai sekarang. Kenapa dia bisa begitu berkiprah di Bank Indonesia menjadi seorang andalan pemerintah untuk berkontribusi untuk kemajuan Bank Indonesia. Mari kita akan menyaksikan sedikit tentang konsep hidupnya, apa yang mendasari konsep hidupnya sehingga dia berjuang untuk hidup benar pada saat sampai sekarang ini. Bentar ya, saya akan share untuk kita. Semoga suaranya jelas. Oke, sebentar ya. Oke, ini dia Bang Peter Yakob, semoga bisa melihat. Mari kita simak bersama-sama. Apa ya, keniscayaan kalau buat saya di waktu di mahasiswa itu. Siapa sih mahasiswa yang nggak nyontek gitu? Mahasiswa yang nggak nyontek adalah mahasiswa yang aneh, yang sok tahu, yang sok suci gitu kan. Tapi waktu masuk juga sangat terbatas untuk cerita panjang-panjang. Gitu, Des. Makasih, Bang. Tadi pelajaran pertama tentang integritas adalah ketika masuk persekutuan dikatakan nggak boleh nyontek. Nyontek itu adalah apa ya, keniscayaan kalau buat saya di waktu di mahasiswa itu. Siapa sih mahasiswa yang nggak nyontek gitu? Mahasiswa yang nggak nyontek adalah mahasiswa yang aneh, yang sok tahu, yang sok suci gitu kan. Tapi waktu masuk persekutuan ya diskusi kita nggak boleh nyontek gitu. Jadi pelajaran pertama yang paling berat buat saya adalah nggak nyontek. Ketika terus kemudian makin lama nggak nyontek itu menjadi sesuatu yang makin biasa gitu ya. Ketika saya masuk ke dunia kerja, pelajaran yang saya dapat dari situ adalah ketika ada orang mau bribe gitu. Ada orang mau kasih sesuatu untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan ini menjadi satu ingatan saya kembali waktu belajar untuk nggak nyontek. Jadi kalau dibilang itu pelajaran tidak nyontek itu adalah pelajaran yang sangat berharga ketika saya masuk mendiskusikan yang namanya berintegritas. Nanti kita berhubungan dengan suap, kita berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak benar kita lakukan. Jadi walaupun nggak ada yang lihat kita, walaupun nggak ada yang mempermasalahkan kita. Jadi itu pelajaran dari persekutuan yang saya sangat ingat, dan persekutuan mahasiswa sangat luar biasa menekankan bagian itu. Kalau kita sudah bertobat, sudah terima Yesus, sudah cinta Tuhan, maka kita tidak mungkin lagi berbuat sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Dan itu berlaku waktu saya mahasiswa, dan saya coba pelajari sedikit demi sedikit di dunia kerja. Karena saya juga nggak tahu dunia kerja kayak apa. Tapi pelajaran di mahasiswa itu sangat powerful untuk membuat saya belajar di dunia kerja. Oke, makasih Bang. Memang mahasiswa itu biasanya suka. Oke. Jadi kita bisa melihat tadi bagaimana Bang Peter Yakob menceritakan prosesnya sejak kapan dia bisa menjadi seperti sekarang ini dalam hal konsep bekerja, bagaimana menolak bribe, bagaimana menolak sebuah sogokan. Dan dia berkata adalah konsepnya itu dibentuk ketika masa mudanya dia mengecap pelayanan mahasiswa, dan dia diingatkan ketika mahasiswa bahwa jangan menyontek. Kalau kamu sudah mencintai Tuhan Yesus, kalau kamu menyerahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus, tentunya kamu tidak akan hidup sama seperti hidup sebelumnya. Oke, itu konsep yang dibangun oleh Bang Peter Yakob dari sejak muda sampai sekarang dia menjabat menjadi salah satu pejabat yang sangat cukup tinggi di Bank Indonesia, itu tetap dipertahankan. Nah, satu lagi konsepnya, mari kita lihat konsepnya. Bagaimana pandangannya tentang kumpulan orang-orang muda itu? Ngapain seharusnya? Mari kita lihat satu lagi ya. Sebentar. Kita lihat di sini. Kita mau syukuri, itulah yang Tuhan sudah karuniakan di dalam komunitas pelayanan mahasiswa yang sudah berumur 50 tahun ini. Dan ada prinsip-prinsip yang tertanam di dalam diri mereka, kebanyakan sejak mahasiswa, ada juga sejak siswa, berproses tidak selalu di dalam kesadaran, tetapi tangan Tuhan terus menuntun lewat berbagai cara. Dan
itu kemudian menjadi satu pengharapan yang penting bahwa apa yang kita lakukan di dalam pelayanan mahasiswa bukan hanya sekedar ngumpul-ngumpul, ngomong-ngomong untuk sesuatu yang hanya untuk di kalangan internal, tapi ada dampak yang besar yang Tuhan mau pakai di tengah masyarakat. Nah, saya ingin membagikan beberapa hal, saya mohon izin. Kausi Trisna mengatakan bahwa seharusnya hidup alumni itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Kumpulan mahasiswa itu bukan hanya untuk kumpul-kumpul hanya untuk membahas hahaha, tetapi memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk lingkungannya, untuk bangsa dan negara. Itulah sebuah efek dari hidup seorang mahasiswa yang nanti akan menjadi alumni, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk keluarganya, untuk negara, untuk gereja. Nah, teman-teman, dari dua contoh orang yang pernah mengecap dunia mahasiswa, yang sampai sekarang usianya masih muda, tidak setua orang tua India tadi yang hidup sampai 70 tahun, dia meninggal itu di atas 100 tahun kalau tidak salah, tapi selama 70 tahun dia tidak makan dan tidak minum. Tapi efeknya sangat berbeda, sangat berbeda. Nah, teman-teman, dalam masa hidup yang paling berharga adalah puncak kreativitas dan puncak perkembangan otak sebelum konsep-konsep itu permanen. Puncaknya itu adalah di masa mahasiswa. Sehingga apabila mahasiswa ini dalam usia seperti ini mengenal Tuhan Yesus, itu sangat berbeda sekali efeknya. Bisa kita bandingkan apabila seseorang dalam usia konsep-konsep hidupnya sudah permanen dalam usia 40 tahun ke atas, 45, 50 tahun, dibandingkan dengan seorang mahasiswa dalam usia mudanya, usia 19, 20, tapi dalam usia muda itu dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, ada efek yang sangat berbeda. Karena puncak perkembangan otak itu terjadi dalam usia mahasiswa. Nah, kenapa masa mahasiswa itu sangat berharga? Karena disitulah puncak perubahan hidup seorang manusia. Saat yang tepat untuk meletakkan fondasi hidup yang tepat, saat yang tepat untuk sebelum memasuki konsep-konsep yang permanen adalah di usia mahasiswa, usia 19 sampai sekitar 25 tahun. Teman-teman, kedua abang kita ini berpendapat bahwa semua yang Tuhan bina sejak pelayanan mahasiswa adalah agar kelak bisa menjadi seorang alumni yang menjadi berkat dan memberikan dampak kepada orang lain. Tadi Abang Peter Yakub menceritakan apa yang dipelajarinya ketika mahasiswa adalah hal yang sangat sederhana. Tetapi yang di dunia mahasiswa pada waktu itu sangat menjengkelkan bagi orang-orang. Apa contoh yang disebutkannya? Soal nyontek. Dan ternyata itu mempengaruhi konsepnya ke depan ketika dia memasuki dunia kerja, ketika dia masuk ke Bank Indonesia dan dia bisa mengaplikasikan konsep tentang jangan mencuri, konsep tentang jangan curang dimasukkannya dalam aplikasi yang berbeda, yaitu jangan menerima sogokan. Itu menjadi sebuah hal yang sangat menarik karena konsep jangan nyontek itu diterimanya ketika dalam masa pertumbuhan konsep hidupnya, yaitu masa mahasiswa. Sehingga itu mulai permanen, Sehingga dia bisa mengenali kira-kira ciri-ciri seperti apa dalam dunia bekerja yang bukan lagi soal nyontek, yang mirip dengan itu. Ini soal kecurangan, ini soal ketidakjujuran. Kesogokan. Nah, teman-teman, sedangkan menurut Kak Sutrisna adalah dunia alumni adalah dunia marketplace yang sangat butuh orang-orang yang percaya itu berkarya. Dia mencontohkan seperti Tuhan Yesus sebagai Mesias. Contoh kemesiasannya adalah ketika orang-orang bisa melihat, yang buta bisa melihat, yang telinganya tertutup bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara. Itu masalah apa? Itu adalah masalah hal-hal yang bisa dilihat. Jadi ketika orang bertanya, apakah engkau Mesias yang kami nanti-nantikan? Yesus tidak berteori, tidak mengatakan bahwa menurut para rabi-rabi Yahudi, Mesias adalah A dan B dan C. Tetapi dia mengatakan, lihatlah, yang buta bisa melihat, yang mendengar, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara. Itu maksudnya adalah bahwa kemesiasan Yesus itu bisa langsung dilihat. Dan itu yang dikatakan oleh Kausi Trisna bahwa seharusnya hidup mahasiswa yang mengimani Yesus adalah Mesias kelihatan dari hidupnya, menjadi berkat. Oke, nah teman-teman,
Sehingga bisa kita mengatakan bahwa mahasiswa yang mengenal Tuhan pada masa mahasiswanya, pada usia yang sangat produktif itu, pada usia yang sangat signifikan itu adalah mahasiswa yang beruntung. Karena dia masih memiliki waktu yang lama dan panjang untuk mengalami sebuah perubahan-perubahan. Sampai kemudian hal-hal baiklah yang akan menjadi permanen. Yang sangat berguna. Oke. Sebagai yang terakhir, kakak mau share ada sebuah judul buku. Mari kita lihat ya. Ini adalah tentang dunia mahasiswa juga. Oke, sebentar. Ini tadi perbandingan, kakak sengaja membandingkan 3 orang ini. Jadi bagaimana bapak tua ini yang umurnya panjang tapi selama 70 tahun tidak makan dan minum, apa efeknya? Bukan soal panjang umur, guys. Kemudian Bang Peter Yakob dalam usia produktif sampai saat ini dia benar-benar berjuang untuk sebuah lembaga ekonomi kita yang bersih. Kemudian Ko Iim, Ko Sutrisna yang berjuang dari segi pendidikan sekolah teologi. Nah, sekarang ini bukunya Morgan R. Carpenter. Nah, ini sebuah buku, artinya bahasa Indonesianya adalah bukan sekedar tukang kayu. Oke, boleh dilihat sebentar bukunya. Oke. Oke, jadi ini bukunya. More Than a Carpenter, ini bukunya bisa dilihat sebentar ya. Oke, jadi buku ini Josh McDowell gitu ya. Dia adalah seorang mahasiswa yang skeptis, yang tidak percaya pada Tuhan, tidak percaya pada gereja, lelah dengan tuntutan akademis di kampus. Oke. Di dalam pencaharian jiwanya akan sosok the Almighty, seseorang yang dia tidak tahu siapa. Dia bertemu dengan sekelompok mahasiswa aneh. Dia bingung dengan sekelompok mahasiswa ini yang tidak tahu kenapa kok pembicaraan mereka aneh. Dan dia mencoba menggabungkan diri. Kemudian akhirnya terjadi perbincangan. Nah, salah seorang dari kelompok mahasiswa aneh itu berbicara tentang Yesus. Nah, kemudian Josh McDowell langsung berkata, apa itu? Itu kata-kata yang paling aku tidak mau dengar. Aku bosan dengan agama. Kemudian mahasiswa ini berkata, no, aku bukan sedang bicara agama. Aku bicara Yesus. Disitulah awal pembicaraan Josh McDowell tentang pencahariannya yang akhirnya terjawab. Akhirnya sejak perbincangan dengan kelompok mahasiswa yang aneh itu di kampusnya, mulailah journey-nya, perjalanannya Josh McDowell tentang siapa Allah. Dan itulah yang dituliskannya di buku ini. More Than a Carpenter. Mahasiswa skeptis ini mendialogkan pencahariannya dan dia menuangkannya berdasarkan penelitian, berdasarkan survei karena dia seorang pintar, dan kemudian dia menuangkannya dalam buku ini. Dan buku ini diterjemahkan ke dalam banyak sekali bahasa dan sudah memberkati banyak orang. Sudah sangat memberkati banyak orang. Nah, teman-teman, journey Josh McDowell ini dituliskannya buku itu dan dia setelah dia dewasa menikah, kemudian dia bersama dengan anaknya yang juga adalah sekolah teologi, memiliki double master dalam hal ilmu sekolah teologi. Mereka sama-sama merevisi buku itu dan semakin memperbaikinya karena dia semakin melihat bahwa betapa buku itu mempengaruhi banyak orang, betapa banyak orang-orang dalam usia muda mereka mencari Allah. Nah, teman-teman, uniknya dari Josh McDowell ini adalah dia bertemu dengan Allah ketika pada masa mahasiswanya. Dan dia bertemu dengan orang yang memperkenalkan dia kepada Yesus adalah juga sekelompok mahasiswa yang di mata dia adalah orang yang aneh. Tapi yang memberikan sebuah pemahaman baru kepadanya. Bicara tentang Yesus bukan bicara soal agama, bukan bicara soal ritual, tetapi bagaimana kita bertemu dengan Sang Pencipta itu dalam wujud Yesus. Nah, teman-teman, itulah contoh-contoh sosok orang-orang muda yang hidupnya berbuah. Sehingga tepatlah firman Tuhan katakan di Filipi 1 ayat 21 sampai 24,
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Teman-teman, itu firman yang benar-benar mengingatkan kita bahwa kalau kita hidup bukan soal panjang umur, bukan soal pamer panjang umur berapa sampai kemudian tidak makan dan tidak minum dan mengatakan itu hebat. Untuk apa? Bukan soal panjang umur, tapi soal hidup yang diisi, hidup yang berbuah. Karena itulah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Entah kapan Tuhan mau panggil, entah kapan Tuhan katakan, waktumu selesai, go home. Apakah kita sudah mempersembahkan hidup? Teman-teman, semoga video sederhana ini boleh menolong kita, memotivasi kita untuk mengisi masa muda kita, mengisi masa liburan kita dengan sungguh-sungguh dan tidak bermain-main, menggunakan segenap fasilitas yang ada pada kita untuk sebuah ilmu pengetahuan, bukan untuk hal yang lain-lain, dan masa muda kita berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan, semoga video ini boleh mempengaruhi kita. Mari berdoa bersama-sama dengan kakak. Tuhan, terima kasih untuk video ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui masa muda kami. Karena masa muda kami persembahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.